Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, pertama sekali mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan waktu guna melaksanakan salah satu acara walimatun naqiyah, tasyakuran dengan sehatnya beliau Pak Suhanto dan Ibu setelah melaksanakan perjalanan dari umrah. Dan juga mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ketemu dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah pasti membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita harus bersyukur dengan keimanan dan keislaman kita, dan juga kita harus meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan Islam, sebagaimana Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya wahai zat yang membolak-balikkan hati, pancangkanlah hati kami pada agamamu. Inilah doa yang dibacakan atau yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali, terutama dalam sholat beliau suka membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Agar apa? Agar dimatikan dalam keadaan Islam. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian?
Karena dalam banyak riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bima maknahu, yang artinya barang siapa man mata wa huwa muslim dakhalal jannah, barang siapa yang mati dalam keadaan Islam pasti masuk surga. Inilah kepastian yang jelas ditunjukkan bahwasanya siapa saja di antara kita yang mati dalam keadaan Islam pasti masuk surga. Walaupun rekane mlebu neraka sithik, tapi pasti mlebu surga. Oleh karena itu kita harus meminta kepada Allah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering-sering membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan juga mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar semua nikmat yang diberikan kepada kita tidak diambil kembali, melainkan ditambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan bertambahnya usia sudah banyak sampun kathah kenikmatan-kenikmatan yang mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, entah kita sadar ataupun tidak. Contoh kecil saja, dari segi kesehatan, mungkin 10 tahun yang lalu Bapak Ibu biasa ngepit ataupun melaku gitu, keliling lapangan 5 kali masih oke. Sakniki mungkin ngitri lapangan sepisan wis ngos-ngosan. Masalah daharan, Bapak Ibu mungkin dulu 10 tahun yang lalu masih bisa makan semua jenis makanan. Sakniki pilih-pilih, wakai sate ojo, emping wah asam urat gitu. Ini artinya kenikmatan sudah mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita bersyukur kepada Allah sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, ku tambahkan nikmatku. Maka kita harus sadar bahwasanya ya, sudah banyak di antara kita, saya lihat banyak di antara kita yang disugoi teh manis tapi ra diombe. Nah, ini salah siji nih. Sudah banyak di antara kita yang tidak minum es teh atau teh manis. Karena apa? Ini salah satu nikmat yang mulai Allah ambil dari kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus menambahkan nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membuka jalan dari jalan kejahiliaan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang artinya demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan yang merugi, illa kecuali alladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan mereka orang yang saling bernasihat di dalam kebenaran dan mereka yang saling bernasihat di dalam kesabaran. Bapak sekalian dirahmati Allah, Allah bersumpah dalam ayat ini demi waktu. Kita tahu bahwasanya
kebutuhan kita semua di dunia ini hanyalah waktu. Kalau kita mengingat 5 tahun yang lalu, tepatnya 2020, dikala corona mulai melanda dunia, dan berapa banyak di antara kita, ibu bapak kita, istri suami kita, anak-anak kita yang meninggal dunia begitu saja. Maka saya pribadi ingin mengingatkan pada diri pribadi dan juga jamaah sekalian, Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan yang merugi. Kita tahu bahwasanya ketika Allah masih menghidupkan kita sampai sekarang ini, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari bekal dalam kehidupan ini. Kita tahu orang Londo, the time is money, waktu adalah uang. Mereka mengatakan bahwasanya semua adalah uang, waktu adalah uang. Berbeda dengan kita kaum muslimin, kita mempunyai moto al-waqtu kas-saif, waktu itu bagaikan pedang, dimana kalau kita bisa menggunakan waktu dengan benar, maka pedang itu akan bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan atau menggunakan dengan benar, maka dia bisa membunuh kita. Maka disinilah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau seandainya Al-Quran turun dengan 1 surat ini saja sudah cukup sebagai petunjuk bagi manusia bahwasanya Allah menceritakan di situ bahwasanya seluruh manusia dalam keadaan yang merugi, mereka yang menyia-nyiakan waktunya, kecuali mereka menggunakan waktu mereka untuk apa? Beriman dan beramal soleh. Maka 2 komponen ini tidak boleh dipisahkan antara orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Siapa saja yang beriman harus beramal soleh, dan orang yang beramal soleh harus beriman. Disinilah 2 kata yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam hal ini jelas Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, berimanlah dan beramal solehlah. Tidak cukup kita beriman kalau kita jahat dengan tetangga kita. Tidak cukup kita beriman kalau kita masih suka iri, hasad, dengki dengan saudara kita yang mendapatkan kenikmatan. Maka berimanlah dan beramal solehlah. Begitu juga sebaliknya, kita suka beramal soleh, suka berbuat baik, suka menjamu tamu, suka memuliakan saudara kita, tapi tidak beriman, tidak ada gunanya. Maka 2 hal ini harus bergandengan. Siapa saja yang beriman maka dia harus beramal soleh, dan siapa saja yang beramal soleh harus beriman. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan watawasau bil haqqi, saling bernasihat di dalam kebenaran. Dalam ayat ini ada mafhum mukhalafah atau arti sebaliknya, bahwasanya tidak hanya saling menasihati dalam kebenaran, tapi saling menerima nasihat di dalam kebenaran. Karena perlu diingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau mengancam dengan mengatakan la yadkhulal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, tidak masuk surga barang siapa di dalam hatinya terdapat sekecil debu yang tidak nampak daripada kesombongan. Rasulullah mengancam
Padahal kita hidup di dunia beramal soleh, beriman untuk apa? Masuk surga. Tapi Rasulullah mengatakan tidak masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya terdapat sekecil debu yang tidak nampak daripada kesombongan. Lanjutan hadis ini mengatakan wal kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang yang menyampaikan kebenaran. Maka watawasau bil haqqi di sini memiliki dua makna, yaitu saling bernasihat di dalam kebenaran dan saling menerima nasihat di dalam kebenaran. Maka siapa saja di antara kita yang disebutkan dalam hadis ini yang tidak menerima nasihat dari saudaranya yang benar, maka dia termasuk orang yang sombong. Wa'iyadu billah, kita memohon kepada Allah jangan sampai kita termasuk menjadi orang yang sombong. Dan kita juga harus tahu bahwasanya kesalahannya iblis itu hanya satu. Iblis itu masih menyembah Allah, masih beribadah kepada Allah. Satu dia dosanya, sombong. Sombongnya apa? Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Iblis merasa lebih baik daripada Adam karena Adam diciptakan dari lempung, sedangkan dia diciptakan dari api. Sedangkan kita manusia sekarang, wa na'udzubillah min dzalik, yani tidak hanya sombong, Bu. Wis ra sembayang, wis ra gelem apian karo dulure. Ini banyak sekali. Oleh karena itu, kalimat watawasau bil haqqi, saling bernasihat di dalam kebenaran, memiliki makna saling menerima nasihat di dalam kebenaran. Kita, Pak Bu, kalau ngeritik orang itu paling enak. Ngeritik itu gampang ya, Pol. Tapi ini dikritik langsung nunjuk, baperan. Kalau dikritik langsung mutung. Nah ini kita. Maka bagaimana kita mengatur, gimana caranya kita menekan ego. Jadi kalimat ego adalah kata sopan untuk kesombongan. Kita semua Bapak Ibu sekalian memiliki kesombongan, yang mana kita harus menekan kesombongan itu. Ego kita harus kita tekan, jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang diancam oleh Rasulullah SAW tidak masuk surga barang siapa di dalam hatinya terdapat sekecil debu yang tidak nampak daripada kesombongan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita saling memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah perlu Allah menurunkan bencana lagi agar kita mau sadar? Sudahkah tidak kita sadar dengan 2 tahun 2020 sampai 2022 kita dilanda corona, dan berapa banyak dari antara kita, saudara-saudara kita yang meninggal dunia, yang mana mereka sudah kehabisan waktu. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama merenungkan bahwasanya Allah sendiri bersumpah demi waktu, yang mana kita membutuhkan waktu. Kita semua tidak ada yang tahu. Kita semua tidak ada yang tahu kapan ajal kita akan tiba. Saiki wong mati ra mesti kudu tuwa. Saiki wong mati ra mesti kudu tuwa. Berapa banyak mereka yang masih muda, umur 30-an, yang sudah cuci darah seminggu 3 kali. Kita dulu Pak Bu, taunya wong loro iki wis tuwa. Betul mboten? Dulu kita tahu wong loro iki wis tuwa. Saiki ndak Bu. Umur 8 tahun wis stroke. Umur 10 tahun sudah gagal jantung. Pasang ring 1 2 3 4. Artinya apa? Inilah Bapak Ibu sekalian, Allah memperingatkan kepada kita dengan kita masih diberikan waktu Allah inilah, maka mari kita memanfaatkan waktu tersebut. Gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh
bekerja, tidak. Tetap bekerjalah sebagaimana biasanya mestinya. Tapi ingat, jangan lupa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberi kalau kita tidak meminta. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang terdahulu mengajarkan kepada kita sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 19. Ketika Rasulullah boncengan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya ghulam, u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajiduhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Al-hadis. Kata Rasulullah ketika beliau boncengan dengan Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Ya ghulam, wahai anak kecil, ku ajari engkau kalimat-kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu." Bagaimana kita mau menjaga Allah, Bapak Ibu sekalian? Mengamalkan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan berada selalu di depanmu. Maksudnya apa? Ketika kita punya problematika, punya permasalahan, maka Allah akan selalu memberikan solusi yang terbaik. Dengan cara apa? Kita harus selalu menjaga Allah. Kalimat selanjutnya, wa idza sa'alta fas'alillah. Jikalau engkau ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Di sini ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya ngapunten, kita ke masjid, sholat, habis sholat balik, lihat sendal kita tidak ada, itu kata ulama ini mengatakan tidak perlu kita teriak-teriak, perlu kita balik ke dalam masjid dan kemudian bilang kepada Allah, "Ya Allah, sendalku hilang." Sebegitu tergantungnya kita kepada Allah, sehingga kita harus meminta apa-apa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalane lewat menungso, tapi yang pertama kita minta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Jikalau engkau ingin bercurhat, berkeluh kesah, maka berkeluh kesahlah kepada Allah. Jangan nulis nong Instagram, jangan di wall Facebook, dadi bubar acara. Inilah hal yang perlu kita ketahui. Maka jangan sekali-kali ketika kita ingin curhatan, curhatlah kepada Allah. Bangun jam 3:30, ambil wudhu, sholat rakaatain, dan nyadonglah. Tinggal nyadong sama Gusti Allah, minta apa yang kita minta, insya Allah Allah akan mengabulkan permintaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah surat Al-Asr ini sebagai pedoman bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh manusia dalam keadaan yang merugi. Innal insana lafi khusrin illa, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang saling bernasihat di dalam kebenaran dan saling menerima nasihat di dalam kebenaran. Dalam mafhum mukhalafah ayat tersebut, watawasau bis sabri, dan saling bernasihat di dalam kesabaran. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita beriman kepada Allah perlu kesabaran yang tinggi. Berapa banyak orang yang sudah beriman kepada Allah, Rasul, Nabi, malaikat, kitab, hari akhir, qada dan qadar, tapi juga masih percaya yang lainnya. Ada yang percaya dengan batu ake, ada yang percaya dengan kerisnya, wiso nyabut opo. Ini perlu kesabaran. Ketika kita sudah diajarkan Rasulullah beriman hanya dengan rukun iman yang ke-6 saja. Begitu juga dengan beramal soleh. Kalau tidak ada kesabaran Bapak Ibu sekalian,
kita akan sering meninggalkan amal soleh. Karena apa? Karena tidak sabar. Betapa banyak di antara kita ingin bersedekah, ada yang membisiki, ojo dikei kae saya duwe kae rasa dikei. Ada bisikan-bisikan yang menjadikan kita apa? Kita ingin beramal soleh sehingga kita tidak menjadi beramal soleh. Maka perlu kesabaran yang tinggi ketika kita ingin beramal soleh. Kita harus yakin, niatkan karena Allah, dan amalkan apa yang harus kita amalkan. Dan yang paling akhir, ketika kita harus menerima nasihat dari saudara kita. Maka ingat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika ada saudara kita, teman kita, bestie kita menasihati kita karena kesalahan kita, bersyukurlah. Kenapa demikian? Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang memberi syafaat ketika di akhirat nanti bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sahabat yang soleh bisa menjadi syafaat bagi kita. Ingat satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika ada seorang hamba di surga bertanya, ya Allah, di mana si fulan bin fulan yang dulu umroh bareng sama saya, ngaji sama saya, beramal soleh sama saya, kok nggak ada di surga? Kata Allah, pergilah ke neraka, cari dia. Dia pergi ke neraka, lapor sama malaikat neraka, dicarilah orangnya. Dapat orangnya, diangkat dari neraka, digandeng sama si orang yang tanya tadi, dimasukkan ke dalam surga. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, teman yang soleh bisa menjadi syafaat bagi kita. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang mengatakan, oh kait konco plekku ya, konco plekku. Tapi ketika jenengan melakukan perbuatan yang tidak baik, yang memberitahu jenengan bukan teman pleknya, tapi orang yang jauh dari jenengan yang ngasih tahu. Maka inilah yang seharusnya kita sadari, bahwasanya mari kita berteman dengan teman yang soleh. Mari kita berteman dengan orang yang bisa mengajak kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, orang mengatakan dunia ketika hidup kita perlu dana, perlu uang, perlu materi, perlu dunia. Oh, memang. Tapi ingat, semua ada konsekuensinya. Maka jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita diberikan oleh Allah kepada kita kenikmatan, maka bersyukurlah. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah memberikan kita ujian dan cobaan, maka bersabarlah. Toh Rasulullah mengatakan, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adha hatta syaukatu yashakuha illa kafarallahu biha khotoyahu. Kata Rasulullah, tidak menimpa seorang muslim rasa sakit yang berterusan, rasa sedih, rasa gundah, gulana, bahkan duri yang menusuk, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka dikala kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika mendapatkan ujian dan cobaan, bersabarlah. Karena di balik ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Maka ini adalah salah satu hikmah kenapa kita semua tidak tahu berapa banyak pahala yang kita punya dan berapa banyak dosa yang kita punya. Karena salah satunya adalah ketika ada saudara kita, tetangga kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuatkanlah dia. Kuatkanlah dia untuk apa? Bersabar. Jangan sampai kita sekarang, bahasa sekarang, ada saudara atau tetangga yang ditimpa musibah malah dinyinyiri, ngomongi kono, ngomongi kene, wah kapok kae. Salah. Ketika ada orang yang diuji Allah, maka bilanglah sabar. Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali lagi mari kita bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan waktu kepada kita. Mari kita mempersiapkan diri kita, mengajari anak cucu kita
terkait dengan apa? Belajar agama. Jangan sampai ketika kita sudah memiliki anak dan cucu, anak kita sukses semua di dunia, tapi lupa dengan agamanya. Kita juga harus tahu Bapak Ibu sekalian bahwasanya anak adalah aset orang tua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa thalath, shadaqatin jariyatin, ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yud'alah." Kata Rasulullah, jika mati anak cucu Adam, maka terputuslah jalan pahala kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, iya ning jenengan duwe dunya, kalau punya harta, kalau ndak punya. Yang kedua, ilmu yang berguna. Semua jenis ilmu bisa menjadi jariyah pahala bagi kita kalau kita tularkan pada yang lainnya. Yang ketiga, doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Berapa banyak contoh dari mereka orang-orang besar. Salah satunya Pak B.J. Habibie. Di akhir hayatnya beliau sempat merenung dan ditanya oleh asistennya, "Kenapa engkau merenung, Pak Habibie?" Beliau menjawab, "Aku telah mengajarkan kepada anak-anakku bagaimana cara hidup di dunia, cara bagaimana menghasilkan uang di dunia, tapi aku tidak mengajarkan anak-anakku untuk mendoakan orang tuanya." Betapa banyak hartanya Pak Habibie, banyak Pak, sampai sekarang masih mengalir hartanya itu, tapi dia lupa mengajarkan anaknya tentang agama. Maka jangan sampai penyesalan demi ini akan kembali kepada kita. Ini adalah salah satu contoh ibrah yang diberikan Allah kepada kita untuk kita mengajarkan anak-anak kita untuk beragama yang benar. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, di hari yang berbahagia ini, hari tasyakuran ini, namanya tahaddus bin ni'mah. Ini bukan Pak Suhanto pengen pamer, tidak, tapi ingin menunjukkan berbagi bahagia dan mendoakan semoga Bapak Ibu sekalian yang ikut hadir dalam acara tasyakuran ini, semoga Allah panggil ke rumahnya nanti, yaitu ke Mekah dan Madinah, baik entah itu pergi haji ataupun pergi umroh. Mungkin kalau haji reguler jenengan harus nunggu 30 sampai 35 tahun. Tapi sekarang kan sudah banyak program-program haji yang daftar langsung berangkat. Maka dikala Allah memberikan rezeki itu, laksanakanlah. Dan ini termasuk doa bagi kita semua yang ikut hadir di sini. Semoga kita semua termasuk yang diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dan datang memenuhi undangan Allah untuk datang ke Mekah dan Madinah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan keistiqomahan dalam beramal. Inti semua amalan kita setiap hari adalah niat kita. Niatkan semua pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kalau jangan niatkan karena Allah, maka semua berpahala. Dan di sini kita minta agar Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Jangan bilang, "Oh, aku ra duwe apa-apa, Ustaz." Semua orang itu awalnya tidak punya apa-apa, Bu. Bapak Ibu sekalian, semua manusia awalnya tidak punya apa-apa. Kita dilahirkan dengan telanjang, kita dilahirkan tanpa memiliki apa-apa. Sehingga masih banyak kalau kita melihat orang-orang yang kaya raya, dia muslim, kaya raya, tapi tidak pada berangkat umroh dan haji. Artinya belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, baik yang punya waktu, punya harta, punya kesehatan,
diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghadiri entah itu umrah ataupun haji. Tapi yang jelas kita meminta kepada Allah agar Allah memanggil kita untuk mendatangi Baitul Haram, Makkah dan Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaiji dunya ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kita semua ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada keluarga Pak Suhanto dan juga kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti beliau untuk mendatangi rumah-Mu ya Allah, Baitul Haram. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada mereka yang sudi datang menghadiri tasyakuran ini dengan berdoa dan mendoakan agar kita semua diberikan kebaikan baik di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.